Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tentunya senang sekali saya Yolania Alifa kembali menjumpai Anda dalam mimbar mahasiswa malam hari ini. Dan pemirsa, ini masih berada di situasi pandemi COVID-19. Tentunya kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 ini. Tentunya kami juga menghimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa dan juga audiens yang hadir di studio pada malam hari ini, mosi kita di mimbar mahasiswa malam hari ini adalah sudah amankah Sumatera Barat di COVID-19? Tentunya sudah hadir masing-masing tim pro dan kontra pada malam hari ini di studio. Tim pro kita kedatangan teman-teman dari tim debat Stikes Alifah Padang, dan juga untuk kontra kita kedatangan teman-teman dari tim debat Universitas Perintis. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Silakan, sudah boleh dibuka maskernya teman-teman. Oke. Bagaimana aura debatnya malam hari ini? Sudah mulai kerasa panas ini? Sudah? Oke, sudah boleh deh digunakan mic-nya, jangan terlalu jauh-jauh dari mic, nanti nggak kedengeran suara teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tim pro dan kontra, kita di sini juga mengucapkan selamat datang ini untuk dosen pembimbing ya dari masing-masing Stikes Alifah dan juga Perintis, dan juga sudah ada di sini panelis kita, yakninya Pak Yudi Pradipta SKM MPH, dosen Kesmas Unan. Halo, assalamualaikum Pak Yudi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya sudah hadir pada malam hari ini Pak Yudi ya. Sama-sama Mbak. Oke, siap untuk menjadi panelis memberikan komentar dan juga pertanyaan untuk pro dan kontra malam hari ini? Ya, insya Allah siap. Oke, terima kasih, selamat bertugas Pak Yudi. Kita akan mengenal lebih dekat pemirsa, masing-masing tim pro dan kontra. Kita ke pro terlebih dahulu, teman-teman dari Stikes Alifah, silahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam dan damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Falmasihia, Prodi Kesehatan Masyarakat BP 17 di Stikes Alifah Padang. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Aulia. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat BP 18. Oke, silakan dilanjutkan. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juntrianto. Saya dari Prodi Keperawatan BP 17 dari Stikes Alifah Padang. Terima kasih. Oke, sebelum kita minta yel-yel dari teman-teman pro di Stikes Alifah, kita minta tepuk tangan terlebih dahulu sebagai penyemangat. Oke, teman-teman, kita nunggu di sini yel-yel teman-teman. Sudah siap? Sudah ada? Sudah ya? Oke, silahkan. Stikes Alifah Jaya, Stikes Alifah Jaya, Jaya, Jaya. Oke, tapi untuk lebih semangatnya lagi, kita minta satu kali lagi boleh ya? Oke, lebih semangat lagi dan lebih cetar lagi. Oke, silakan. Stikes Alifah Padang, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman dari Stikes Alifah yang berada di posisi pro. Kita ke kontra dari Universitas Perintis. Silakan teman-teman juga untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Perintis Indonesia. Saya sendiri Putri Wahyu Delza dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah dari Program Studi S1 Farmasi tahun angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Nyoro Syafira Safis dari S1 Farmasi Angkatan 18. Oke, sudah siap dengan yel-yel? Sudah. Oke, bersemangat sekali. Silakan teman-teman. Upartis, your dream is our mission. Salam sehat. Oke, satu kali lagi dong. Ini sudah diberi tepuk tangan. Satu kali lagi ya. Oke, silakan. Upartis, your dream is our mission. Salam sehat. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman pro dan kontra pada malam hari ini. Pemirsa, saya akan memberikan teman-teman kita pro dan kontra malam hari ini masing-masing 5 menit untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan porsi mereka tentunya di pro dan kontra. Dan 5 menit pertama saya berikan kepada pro. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada Stikes Alifah Padang untuk menyampaikan apakah dari tema tersebut, apakah sumber aman dari COVID-19.
Saya kalau dari tim pro saya mengatakan aman. Di mana dari sisi aman ini bisa kita lihat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti menerapkan 3M. Yang pertama mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan dari yang bisa kita lihat dari data COVID dari sumber tersebut, bisa kita lihat kayak ada penurunan dari kasus COVID-19 yang ada di Sumbar. Itu karena pemerintah berupaya untuk menurunkan atau memutuskan penularan COVID-19 yang di Sumbar, yang dimana kita tahu ada kayak tiga aspek yang yaitu tracing, testing, dan treatment. Yang dimana tracing itu kita mencari orang yang pernah berkontak atau pernah berpaparan dengan orang mengidap COVID-19. Yang dimana testing itu kita melakukan tes terhadap orang tersebut, apakah orang tersebut mengidap COVID-19. Dan yang ketiga kita melakukan treatment, perawatan. Jadi kita merawat orang tersebut hingga sembuh dari hasil positif hingga mencapai hasil negatif, dan kita merawat orang tersebut agar tidak menularkan ke masyarakat yang lain. Dan dari di situ tuh dalam penerapan tiga aspek tersebut kita mendapatkan bahwa data yang dapat kita capai saat ini atau yang ada pada saat ini mungkin dalam penerapan 3T tersebut, karena 3T itu Oke, sudah. Silakan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya karena masih ada waktu. Baiklah, dari data yang saya lihat yaitu dari sekitar 21 juta jiwa yang terpapar COVID-19, sekarang telah terjadi kasus sembuh begitu banyak hingga 90%. Mungkin kita juga dapat melaksanakan Perda Pemerintah Perda nomor 6 tahun 2020 adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus. Tetapi meski sudah bisa dikatakan aman, kita tetap harus menjalankan protokol dan kita tidak boleh lengah. Oke, silakan dilanjutkan pembicara selanjutnya. Baik, mungkin sama apa yang dijelaskan dari tim pro, bahwa sudah amankah Sumbar dari COVID-19 ini? Dari tim kami mengatakan aman dalam tanda kutip bahwa kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan, yang mana di dalam itu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, kita harus juga mengakui bahwa kita harus menjaga sistem imun kita, di mana sistem imun kita pun harus kita jaga. Dan yang terakhir, kita harus mengandalkan Tuhan, di mana Tuhanlah yang tahu semuanya itu. Terima kasih. Oke, masih tersisa waktu, ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih teman-teman pro, kita tunggu nanti bidasan untuk kontra ya. Oke, kita ke kontra, 5 menitnya juga dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada panitia yang telah hadir pada saat ini dan juga kepada rekan-rekan intelektual dari tim pro. Di sini kami dari tim kontra menegaskan sangat tidak setuju mengenai mosi kita pada malam hari ini. Mengapa demikian? Di sini dibilang sudah amankah sumpah dari COVID. Mengapa kami tidak setuju mengenai mosi pada malam hari ini? Karena bisa dilihat pada saat sekarang ini, seperti data yang saya dapatkan dari beberapa sumber, itu yang terbaru ada 23 petugas KPPS di Sumbar yang positif COVID-19. Nah, ini mulai marak dari kampanye beberapa waktu yang lalu. Di sini kampanye bisa kita lihat dilakukan secara tatap muka. Tentu saja ini menimbulkan kerumunan di tengah masyarakat. Dengan adanya kerumunan di sini, tentu ini akan membuat dan
membuat peningkatan COVID semakin meningkat. Selanjutnya itu Bawaslu pengawasan pemilu kemarin juga beberapa waktu yang lalu itu ada 375 pelanggaran protokol. Kenapa demikian? Kenapa adanya pelanggaran protokol kesehatan seperti ini? Itu karenanya adanya kampanye atau pemilu yang dilakukan secara tatap muka. Di sini juga secara berkerumun. Tentu ini akan membuat peningkatan COVID-19 lagi. Dan juga di tempat-tempat lain seperti tempat rekreasi itu juga mengalami peningkatan wisatawan yang datang. Padahal di sini sama-sama kita tahu, bahkan kita juga lihat di Padang aja contohnya, di tepi pantai itu banyak masyarakat maupun wisatawan yang datang. Bahkan itu tidak memakai masker maupun hand sanitizer maupun face shield yang mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, kenapa di sini kami bilang belum aman Sumbar? Dari data COVID yang kami lirik dari 16 Desember beberapa hari yang lalu, itu terjadi angka positif itu 392 suspek. Dan yang hari ini tadi kami lihat sore, itu mengalami peningkatan 417 suspek yang ada. Jadi di sini bisa kita lihat, Sumbar belum aman dari COVID-19. Apalagi dengan masyarakat yang tidak mengenai protokol kesehatan. Itu bisa kita lihat sama-sama pada hari ini. Oke, silakan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dari tim Pro tadi menyampaikan bahwa data-datanya tersebut sudah menunjukkan signifikan yang menurun, tapi data yang saya dapat dari website pemerintah yaitu dari tanggal 16 November itu sudah terjadi peningkatan 18.400 orang yang terkena positif corona dan akhirnya pada saat ini setelah dilihat kembali pada tanggal 17 Desember yang kasus yang terdapat pada saat ini adalah 21.961. Jadi di sini terjadi signifikan peningkatan kasus corona yang terjadi di Sumbar. Dengan pada tanggal 16 Desember 372 total suspek yang kita temui dan pada tanggal 17 Desember 417. Di sini terjadi meningginya signifikan kasus COVID di Sumbar ini dan juga terdapat kasus-kasus yaitu Bawaslu Sumbar membubarkan 90 pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Di sini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang tidak melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga kita lihat seperti saat ini banyak masyarakat yang sudah lalai dalam mematuhi 3M ini. Terima kasih. Oke, masih ada waktu, silakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Menyambung dari pembicara ketiga dari tim kontra yang menyatakan bahwasannya pada mosi hari ini itu sudah amankah Sumbar dari COVID-19. Kami dari tim kontra menyatakan bahwasannya kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Karena kenapa? Sudah kita lihat bahwasannya di Kota Padang saja contohnya tadi seperti yang dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kontra saya tadi, itu bahwasannya banyak masyarakat yang lebih sepele dan tidak lagi melihat aspek-aspek yang 3M tadi, menggunakan masker dan aspek-aspek lainnya tadi. Sehingga ini akan menyebabkan banyaknya tingkat suspek dari kasus COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, terutamanya di Kota Padang. Oleh sebab itu, saya menyatakan bahwasanya dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Sumatera Barat, bahwasanya ini sudah menjadi parameter bagi kita bahwasanya Kota Padang atau Kota Sumatera Barat ataupun Provinsi Sumatera Barat merupakan kota yang tidak aman lagi atau darurat COVID-19. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah 5 menit masing-masing teman-teman manfaatkan untuk malam hari ini di segmen 1. Kita ke Pro untuk memulai bidasan malam hari ini. Silakan. Oke, dari Pro siapa yang ingin berbicara duluan? Silakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Bahwa tadi dari tim kontra mengatakan tidak setuju dengan bahwa tidak setuju bahwa sumber aman dari COVID-19. Dari tim kami mengatakan aman, tapi dalam konteks tanda kutip jika kita mengikuti 3M protokol kesehatan. Interupsi. Kita tahan sebentar ya, silakan dilanjutkan. Di mana pada saat kita beraktivitas, keluar beraktivitas mau kemana, di pasar kah, pokoknya beraktivitas kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada forum malam ini. Oke, sebelum mungkin ditambahkan, kita berikan dulu kesempatan ke kontra ini, silakan. Baik, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara tadi. Dikatakan masyarakat harus mematuhi. Namun, kita lihat pada sekarang ini banyak masyarakat yang menyepelekan tentang protokol kesehatan. Bahkan di sini juga bukan masyarakat, pemerintah juga kurang ketegasan dalam penerapan untuk protokol kesehatan. Memang beberapa sudah menegaskan tuh, cuman dari masyarakatnya sendiri pun juga tidak sadar untuk menerapkan bagaimana protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal untuk kemungkinan nanya COVID-19 itu sudah jelas di depan mata. Padahal mereka sudah tahu, tapi mereka menyepelekan. Di sini tentu saja bisa meningkatkan angka COVID lagi gitu. Menambahkan moderator. Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator. Menambahkan dari pembicara satu saya tadi, bahwasanya kalau kita menitikberatkan, kalau kita menyatakan bahwasannya Sumbar sudah aman dari COVID-19, akan lebih banyak persepsi dari masyarakat yang menyatakan bahwasannya Kota Padang ataupun Sumatera Barat sudah terbebas dari COVID-19. Malahan dengan adanya kata aman tadi, itu akan merubah pola pikir dari masyarakat atau persepsi dari masyarakat yang awalnya mau menggunakan 3T tadi. Ya, seolah-olah masyarakat menjadi bertukar pikiran. Karena apa? Karena kata aman yang digunakan, dan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka terlindung akan adanya COVID-19. Padahal kita menyatakan amankah Sumbar ini dari COVID, itu menyatakan bahwasannya apakah benar-benar dari COVID-19 ini benar-benar hilang dari Sumatera Barat. Oke, kita kembalikan lagi ke Pro, silakan. Baik, dari tim Pro akan menanggapi dari tim kontra. Sebenarnya kita ketahui virus ini ada, dan untuk penghilangannya itu butuh proses dan lama. Untuk kita mencegah atau untuk mengurangi dan pengendalian, kita akan melaksanakan edukasi terhadap masyarakat. Apabila masyarakat itu tidak masih mengabaikan, kita mengadakan edukasi dari rumah per rumah. Jadi supaya bagaimanapun cara untuk peningkatan, kita akan melakukan dan berupaya, dan tim COVID pun akan melaksanakan untuk pencapaian atau peningkatan pengendalian dari COVID-19 tersebut. Yang terutama kita itu harus kayak menjaga imunitas kita, karena yang sangat berperan dalam diri kita tuh imun. Apabila imun kita kuat, apapun virus dalam tubuh dia tetap ada, namun dia tidak bereaksi. Interupsi. Oke, sebentar, interupsi masuk, silahkan. Di sini kan sudah dibilang dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mengedukasi masyarakat. Di sini dari awal mulai COVID sampai saat ini pemerintah sudah melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu ada webinar, baik itu ada dari acara-acara TV atau dan lain-lain. Tapi di sini masih banyak terjadi peningkatan kasus suspek COVID-19 di Sumbar contohnya. Sejak diberlakukan peraturan daerah Perda adaptasi kebiasaan baru di Sumbar, pada akhir Oktober sudah menindak 8.752 orang yang melanggar protokol kesehatan. Di sini kita sudah melihat bahwa dengan melakukan edukasi masyarakat tetap lalai menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, Pro, silakan ditanggapi kembali. Baiklah, seperti tadi yang saudara bilang
bahwa COVID-19 sudah terbebas di Sumatera Barat. Menurut kami bukan terbebas, tapi ini sudah memang aman. Mungkin seperti yang saudara bilang tadi, banyak masyarakat yang masih lalai akan pakai masker atau sebagainya. Menurut saya ketika dari masih banyak orang yang memakai masker, maka akan timbul sendiri kesadaran dari masyarakat itu untuk memakai masker. Serta Oke, interupsi masuk, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Tadi saudara bilang virus COVID ini adalah virus yang berbahaya. Sudah tahu seperti itu. Namun tadi dikatakan aman, tapi kan sudah masyarakat bisa kita lihat pada saat kali ini seperti yang disampaikan teman saya tadi. Walaupun sudah dilakukan edukasi, memang masyarakat tidak mempedulikan lagi. Kenapa? Karena menganggap sudah aman. Padahal ini belum aman. Karena virus ini sudah di depan mata. Sudah jelas bagaimana bahayanya yang terjadi pada masyarakat. Bahkan ada yang menyebabkan sampai meninggal. instruksi. Oke, masuk, silakan Pro. Mungkin tadi di awal sudah disampaikan juga ya sama rekan saya bahwa Sumatera Barat ini sudah bisa dikatakan aman, tetapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Interupsi. Oke, kita tahan dulu ya. Silakan untuk dilanjutkan, Bro. Tetapi yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita pasti juga sama-sama tahu kan bahwa sifat dari masyarakat Sumatera Barat ini latah. Seperti maksud saya dari latah yaitu ketika masih banyaknya orang yang memakai masker dan menjaga protokol kesehatan, maka yang lain juga akan seperti itu. Masih banyak juga yang menerapkan 3M, pasti akan banyak juga yang menerapkannya seperti itu. Oke, Interupsi. kontra, silahkan. Oke, sekarang kita lihat saja faktanya saja. Kita tidak perlu berandai-andai saja, tapi kita perlu melihat fakta ke depan. Bahwasanya masyarakat di Sumatera Barat itu berdasarkan apa yang kita lihat sekarang, itu adanya banyaknya kesulitan dari masyarakat yang menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Apakah itu sudah mencerminkan keamanan? Mungkin itu yang akan saya tanyakan kepada tim Pro. Oke, boleh dijawab dulu, Pro? Mungkin saya sudah dijelaskan juga ya sama Bang Noel bahwa kalau virus itu memang masih ada, tapi di sini dalam konteks aman tadi itu, kenapa? Karena sudah banyaknya terjadi peningkatan kesembuhan, tetapi dengan terjadi masyarakat juga bisa melihat kan adanya peningkatan, tetapi semakin banyaknya kesembuhan, maka masyarakat juga akan sadar bahwa kita tuh masih perlu meningkatkan yang namanya 3M tadi. Saya juga masih banyak melihat bahwa masyarakat masih menggunakan masker di mana-mana gitu. Tapi memang saya melihat telah terjadi banyaknya peningkatan kesembuhan pada hari ini. Interupsi. Oke, silakan kontra. Seperti yang saya paparkan tadi, itu dari 2 hari ini saja, dari kemarin sampai sekarang itu untuk peningkatan COVID-19 ini mengalami peningkatan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya semakin ke sini jika meningkat tentu ini sudah tidak aman lagi gitu. Walaupun memang sudah zona hijau namanya Padang, namun virus corona ini masih ada. Tapi masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan lagi, tidak sadar dan hanya menyepelekan, bahkan tidak melaksanakan lagi gitu. Ya, Ada tambahan? Silakan. Instruksi. Oke, sebentar dulu ya. Silakan untuk ditambahkan. Tambahan dan juga dengan adanya ketidaksadaran dari masyarakat ini akan menyebabkan meningkatnya ketidakamanan dari virus corona atau meningkatnya suspek virus corona di Indonesia ataupun di Sumatera Barat. Dari saudara yang menyatakan bahwasanya walaupun di Sumatera Barat meningkatnya kesembuhan dari orang yang mengalami suspek virus corona, tapi patut kita lihat bahwasanya tidak ada kesinambungan atau tidak ada keseimbangan antara orang yang sehat dengan orang yang masuk atau suspek ke rumah sakit gitu. Jadi lebih banyak yang sakit daripada yang sembuh. Oleh sebab itu rasionya saja sudah berbeda gitu. Oleh sebab itu dengan meningkatnya orang yang masuk atau orang yang terkena COVID-19 ke rumah sakit di wilayah Sumatera Barat ini menyatakan bahwasanya Sumatera Barat tidak aman atas COVID-19. Oke, Pro silakan dilanjutkan interupsinya tadi. Oke? Baik, saya akan mencoba menanggapi. Dari tim Pro tadi kayak mengutarakan kayak kurangnya edukasi, terus peningkatan terhadap masyarakat karena masyarakat mengabaikan aturan-aturan dari pemerintah tersebut. Di sini saya untuk
apabila masyarakat masih melalaikan, untuk dari peningkatan atau dari tim COVID akan berusaha, walaupun masyarakatnya masih mengabaikan, kita tidak boleh henti dalam memberikan edukasi supaya Interupsi. Oke, interupsi masuk, silakan. Di sini saya ingin menekankan kembali seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini pemerintah sudah melakukan berbagai macam edukasi seperti seminar, webinar untuk menyampaikan kepada masyarakat itu COVID-19 adalah suatu hal yang berbahaya, tidak boleh disepelekan. Namun walaupun sudah berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melakukan edukasi, tetap saja di sini masih kita lihat masyarakat tetap tidak mempedulikan bagaimana protokol kesehatan. Tambahan. Oke, silakan. Tambahan kan di sini sudah saya jelaskan bahwa di bulan Oktober itu sudah terjadi 8.752 pelanggaran. Apakah di sini berarti masyarakat masih tidak menggunakan protokol kesehatan dan terjadi pelanggaran tersebut terjadi diantaranya itu adalah pelanggaran yang tidak memakai pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan melanggar dari pelaku usaha dan di sini masih banyak yang melanggar protokol kesehatan dan kita tidak nampak di sini bagaimana amannya sumber dari orang-orang yang melanggar dan juga meningkatkan kasus suspek di Sumatera Barat. Terima kasih. Oke, Bro. saya mencoba menanggapi. Itu kita kembalikan kepada masyarakat. Yang sekarang ini yang garda terdepan itu sekarang bukan tenaga kesehatan, tapi masyarakat. Jadi bagaimanapun caranya, kalau orang sudah mengabaikan, kita rubah pola pikir orang tersebut. Bagaimana supaya orang itu tersebut mampu, seperti kayak promotif dan preventif. Jadi bagaimana untuk melakukan berbagai cara hal, walaupun masih gagal dari cara sini, kita kita mempunyai plan yang selanjutnya. Jadi akan berusaha berupaya untuk gimana memberikan edukasi walaupun Interupsi. Oke, sebentar ya, silakan dilanjutkan lagi. Walaupun edukasi itu sekarang misalnya diberi edukasi, orang tersebut belum tidak mau atau menyepelekan. Apabila kita beri edukasi terus menerus, orang tersebut akan menangkap dan akan berpikir betapa pentingnya edukasi tersebut dalam penerapan tersebut. Memang sekarang pola pemikiran orang, untuk apa sih pakai ini kan kita nggak tahu penyakit itu. Tapi kita berusaha merubah pola pikir orang tersebut. Bagaimana? Oke, interupsi masuk, silakan. Kontra. Di sini saya bingung. Dari yang disampaikan saudara tadi, sebenarnya statement saudara ini menyatakan aman atau tidak. Tapi dari statement saudara itu menyatakan dengan adanya masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan, yang tetap juga mau merubah pola pikir. Di sini saudara sudah menyampaikan ini tidak aman sumber dari COVID gitu. Dan juga menambahkan, apakah dengan cara edukasi terus-menerus, sampai kapan dengan mengedukasi tapi masyarakat tetap lalai? Saya bertanya untuk tim Pro, terima kasih. Tambahan moderator. Oke, sebelumnya kita berikan kesempatan untuk Pro terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih. Menurut pandangan kami dari tim Pro, bahwa untuk mencegah penyebaran virus corona ini, kita harus memulai dari diri kita, keluarga kita. Maka dari diri kita dan keluarga kita juga akan menyampaikan kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, bahwa dengan mengikuti protokol kesehatan, kita dapat terhindar dari virus corona. Ada tambahan, Pro? Cukup? Kontra, silakan. Interupsi. Di sini saya ingin bertanya kepada tim Pro. Sebenarnya tim Pro ini menyatakan aman atau tidakkah Sumatera Barat dari COVID-19? Karena dari tadi disampaikan oleh tim Pro, ini tetap masyarakat yang harus memenuhi kesehatan, melakukan edukasi, merubah pola pikir. Di sini saya ingin bertanya kepada tim Pro, ini akan tidak aman. Sedangkan di sini kita lihat masyarakat itu tidak sadar, hanya
sudah tidak mempedulikan lagi protokol kesehatan karena dengan kata-kata orang corona tidak ada lagi, COVID udah hilang. Padahal di depan mata COVID-19 ini sampai sekarang masih berbahaya dan bakal ada kemungkinan untuk terjadi peningkatan yang terus-menerus jika masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan. Seperti dibilang tim pro tadi, masyarakat garda terdepan. Di sini kan bisa kita lihat jika masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan, tentu saja peningkatan dari COVID-19 ini akan meningkat. Jadi di sini bisa dibilang di Sumatera Barat itu belum aman terhadap COVID-19. Oke, Pro, mungkin bisa dipertegas lagi di sini, Pro, silakan. Baiklah. Kami tetap berbicara bahwa Sumbar ini sudah bisa dinyatakan aman seperti bagaimana yang saya bilangkan dari awal tadi, bahwa telah terjadi peningkatan kesembuhan daripada sebelumnya, daripada yang meninggal. Sebentar ya, dilanjutkan dulu, silakan. Daripada korban yang meninggal. Mohon maaf sebelumnya mungkin banyak terjadinya kasus yang meninggal hingga sampai ribuan yang di Kota Padang. Akan tetapi pada saat ini saya telah melihat bahwa jauh terjadinya peningkatan kesembuhan daripada sebelumnya. Sudah sampai 10 ribuan orang yang sembuh pada hari ini. Baik, menambah sedikit. Oke, boleh silakan. Sumber bisa kita bilang aman. Sumber itu sudah aman. Kenapa? Karena kayak ada objek pariwisata, yaitu Sumber yang pertama kali untuk membuka kreasi. Jadi sudah kita bisa kayak kita bilang Sumber itu aman. Karena aman, orang itu kayak harus menerapkan yang seperti saya bilang tadi, tetap menerapkan 3 protokol tadi, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dari rumah hingga kembali ke rumah lagi. Interupsi. Silakan kontra. Tadi tim pro sudah bilang bahwa sudah terjadi kasus kesembuhan yang signifikan di Sumbar, tapi dari tadi saya tidak melihat berapa persentasi dari kesembuhan yang ada di Sumbar. Tadi tim pro di awal menyebutkan bahwa 2,1 juta terjadi sembuh 90%. Nah, ini baru kita ketahui di data dari Indonesia. Sedangkan dari Sumbar sendiri kami tidak mengetahui berapa kasus kesembuhan dari kasus COVID-19 di Sumbar ini. Terima kasih, kembali kepada menambahkan juga, Kak. Silakan. Dan yang saya sampaikan tadi malah bukan kesembuhan yang tampak sekarang, malah peningkatan COVID yang ada sekarang. Seperti saya sampaikan tadi, itu data yang kami dapatkan tadi, itu data terbaru ada 417 yang suspek yang terbaru. Itu mengalami peningkatan dari yang kemarin. Itu saja bisa kita lihat COVID-19 ini lebih meningkat daripada adanya kesembuhan. Oke, Pro. Silakan, Pro, ditanggapi. Seperti yang saya bilang tadi, telah terjadinya peningkatan kesembuhan. Itu sudah mencapai 90,9%, dan itu bukan di Indonesia yang saya lihat, tetapi di website Corona itu kasus terkonfirmasi COVID-19 Provinsi Sumatera Barat telah terjadinya kesembuhan itu 19.962 atau bisa dibilang dengan 90,9%. Saya mau menambahkan sedikit kenapa Sumbar itu bisa aman. Dari data yang kita lihat, positif pada saat ini 7,82%, dibandingkan dari yang data kemarin bisa kita lihat 7,85%. Jadi di situ bisa kita lihat peningkatan atau penurunan penyebaran COVID-19, dan kita lihat dari sini sisi sembuh orang dalam penyakit COVID-19 tersebut dari data yang kemarin 19.062 dan meningkat jadi 20.077. Jadi bisa kita lihat di situ tuh Sumbar mulai aman. Oke, baik, untuk kedua tim pro dan kontra, menarik di sini satu pertanyaan dari moderator, mungkin bisa langsung dijawab baik itu pro atau kontra terlebih dahulu. Bagaimana ini tanggapan kedua tim terkait dengan tindakan pemerintah yang terkesan terburu-buru untuk mendatangkan vaksin Sinovac ke Indonesia, ke tanah air, padahal dari BPOM sendiri belum mengeluarkan izin untuk penggunaannya. Kita ke pro atau ke kontra terlebih dahulu, siapa yang bersedia menjawab?
Izin menjawab, moderator. Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat saya. Sekarang tanggapan dari saya, tanggapan dari kami tentang adanya vaksin yang didatangkan tentang vaksin Sinovac yang didatangkan ke Indonesia. Di sini vaksin yang didatangkan ke Indonesia ini merupakan salah satu contoh dari akselerasi pengobatan atau percepatan pengujian suatu pengobatan. Di sini kami dari tim kontrak jujur tidak setuju dengan adanya akselerasi ini. Karena kenapa? Sistem akselerasi dari pengobatan atau pengujian yang dipercepat, apakah ini memandang konsep bebas dari penggunaan atau penggunaannya sudah digunakan dengan tepat atau tidak gitu. Karena apa? Pengujiannya itu dipercepat seperti ada biasanya untuk pengujian vaksin itu lebih dari 20 tahun. Sekarang pengujiannya dipercepat hanya beberapa tahun atau beberapa bulan dan siap digunakan ke manusia. Di mana letak kode etik dari penelitian atau penggunaan obat-obatan ini untuk ke manusia. Di sini inilah yang perlu saya tekankan kepada pemerintah. Kenapa harus kita melakukan atau membeli atau mengadakan dari vaksin ini terlebih dahulu? Karena dari BP POM pun belum mengeluarkan izin edar untuk pengeluaran atau penggunaan dari vaksin ini. Karena BP POM itu memiliki topoksi untuk mengatur atau meregulasi adanya masuk pengobatan atau obat-obatan yang dapat digunakan kepada masyarakat atau suatu populasi di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi menurut teman-teman seharusnya pemerintah seperti apa ini? Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah ini? Izin menjawab. Di sini dari tim kontra untuk memberikan solusi, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru mengenai penerimaan vaksinasi ini, karena walau bagaimanapun dari BPOM juga belum mengeluarkan izin edar. Tentu ini menjadi tanda tanya apakah vaksinasi ini akan aman digunakan atau tidak kepada masyarakat. Jangan sampai jika digunakan vaksinasi ini malah memperburuk keadaan mengenai COVID-19 ini. Oke, masih ada tambahan? Vaksin Sinovac ini baru disetujui oleh FDA dan tentunya di Indonesia harus disetujui BPOM dulu, dan kami menolak vaksin ini digunakan untuk pasien COVID-19. Terima kasih. Teman moderator, mungkin solusi dari kami untuk solusi dan juga untuk sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, seharusnya pemerintah lebih mengadakan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan herd immunity-nya sendiri, atau dengan cara meningkatkan kebersihan hidup dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan antioksidan. Itu saya rasa sudah cukup memberikan perlindungan untuk meningkatkan imun. Dengan adanya penggunaan vaksin ini, malahan masyarakat akan memiliki perspektif apabila vaksin ini datang, misalnya vaksin ini datang, masyarakat menggunakan, oleh sebab itu masyarakat akan mengatakan bahwa dia terlindung dari COVID-19. Sedangkan dari FDA saja mengatakan bahwasannya apabila vaksin ini datang, ini tidak akan 100% memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga harus menerapkan protokol-protokol kesehatan juga. Jadi saya takutkan apabila vaksin ini memang sudah diedarkan kepada masyarakat, takutnya akan lebih meningkat COVID-19 di Indonesia. Dan juga kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini, virus COVID-19 SARS-CoV-2 ini merupakan salah satu virus yang sangat unik dengan memiliki sifat yang dapat bermutasi. Apakah dengan adanya vaksin ini dapat menghambat mutasi dari bakteri atau virus ini? Oke, terima kasih kontra. Ya, silakan. Karena setiap virus corona ini bermutasi berbeda di setiap negara. Takutnya nanti menggunakan vaksin tersebut tidak mempan untuk membunuh dari COVID-19 tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kontra. Kita beralih ke pro untuk mendengarkan jawaban pro. Silahkan teman-teman pro. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai vaksin, mungkin sama yang dijawab oleh tim kontra, bahwa kami tidak setuju juga. Dengan kata lain, karena penelitiannya belum akurat. Mungkin ada solusi lain yang harus kita lakukan atau yang harus kita berikan kepada masyarakat supaya terhindar dari virus corona ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan, terus meningkatkan sistem imun kita karena ada pepatah mengatakan dari kita untuk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah. Saya mencoba menambahkan sedikit.
menurut saya vaksin didatangkan ke Indonesia itu sangat mendukung. Bahwa kita tahu virus ini kan dibilang unik dan sangat berbahaya. Apabila kita kayak membiarkan terlalu lama, penyakit ini kan tidak akan berhenti kalau tidak ada obatnya. Jadi untuk vaksin tersebut itu perlu didukung juga terhadap imunitas kita. Apabila imunitas kita kuat dan didukung oleh vaksin, maka apapun yang kayak yang Interupsi. Silakan dilanjutkan. Cukup? Oke, berarti di Pro ini ada dua pendapat di sini ya, antara setuju dan juga tidak setuju. Ini tetap setuju walaupun belum ada izin edar dari BPOM ya. Oke, pembicara satu. Vaksin itu kan kayak dia datang dan belum ada izin BPOM. Cuman kayak vaksin itu kayak dari pemerintah sudah menyetujui walaupun belum dapat dari BPOM. Ya mungkin itu dulu. Oke, masih ada tambahan pembicara dua? Cukup ya. Oke, kita cukupkan di segmen ini dengan pertanyaan barusan dan kita pemirsa akan kembali di segmen kedua nantinya bersama dengan panelis. Tentunya jangan kemana-mana, tetap saksikan Mimbar Mahasiswa. Tahukah Anda lampu LED Eco King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru ke sana lah saatnya kita ganti lampu dan ado jadi lampu LED cooking sana. Tetap hidup kalau lampu mati. Lampunya hemat listrik sampai 90% sana. Cahayanya tarang, indak bagaris-garis, indak lo membuat mato sakit sana. Ado balabel SNI nyo, bagaransi setahun lo tuh sana. Nah, kini ancaknya awak pakai lampu pintar LED Eco King lah sana. Inge LED, inge Eco King. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu sore dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Sore dan Detak Sumbar. Hanya di Padang TV untuk bersama. Di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar. Ado di Sikoko. Serebral palsi ini kan lumpuh otak, masalahnya kompleks, nggak cuman otaknya aja yang lumpuh udah, tapi menyangkut otot-ototnya bermasalah, tulangnya bermasalah, semua yang ada di dalam tubuhnya bermasalah. Itu yang membuat anak serebral palsi ini keterbatasan fungsi dan gerak.
dan menemukan NS Ke depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bata. Penjara bukanlah tempat hanya untuk mempenjarakan saja, tapi juga bisa menjadi rehabilitasi. Kita ketahui bahwasanya kasus korupsi banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yaitu bupati, wali kota, dan lain-lain. Sedangkan KPK sendiri tidak pernah kena. Pasti saya bisa jamin Anda tidak membaca. Karena apa? Karena mayoritasnya orang Indonesia itu hanya men-scroll down semuanya dan checklist. Kebanyakan kita gitu ya, menginstal aplikasi selalu setuju, agree aja tanpa membaca dengan baik. Dan menemukan NS Ke depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bata. Di sana ikut yang petani yang Jambi semua kiri sana, kau nyala tiap Baik pemirsa, kita kembali lagi di Mimbar Mahasiswa dan di segmen kedua ini adalah segmen bersama dengan panelis. Pak Yudi Pradipta, silahkan untuk berkomentar terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, terima kasih moderator. Dan saya ucapkan selamat dulu kepada tim pro dan tim kontra ya dari Istika Salifah dan Universitas Perintis. Tema yang kita bahas pada malam ini sebenarnya sangat menarik ya, mengenai apakah Sumbar di tingkat provinsi ya itu sudah bisa dikatakan aman dari virus COVID-19 ya. Dan sebenarnya apa yang kita bicarakan pada malam hari ini itu sebenarnya juga terjadi di luar sana. Masyarakat juga secara tidak langsung kita bisa tahu ya, masyarakat itu juga seakan punya perspektif dan opini yang terbelah ya. Bagi masyarakat yang menganggap bahwa daerah mereka itu sudah aman, mereka menjadi tidak acuh lagi atau abai terhadap protokol kesehatan. Sementara bagi masyarakat yang tetap waspada dan menganggap bahwa ancaman dari penularan virus COVID-19 ini menjadi masih ada, nah sehingga mereka masih terus patuh ya. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah kita berada di posisi mana, kan seperti itu. Jadi apa yang kita bahas hari ini dari tim pro tadi menarik juga menyampaikan bahwa Sumbar itu aman karena berdasarkan apa? Dari data kesembuhan ya, dari indikator-indikator yang sudah disampaikan dengan catatan ya bahwa disiplin kuncinya dalam menerapkan 3M ya, protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah itu mulai dari rumah dan sampai pulang ke rumah lagi. Nah itu sebenarnya menjadi poin penting ya untuk menjaga keamanan itu sendiri. Sedangkan dari tim kontra itu juga punya pandangan yang saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa dari data sebenarnya penambahan jumlah kasus itu sebenarnya tetap ada. Namun, nah balik lagi ya, bagaimana kita melihat perspektif yang berbeda itu sebagaimana cara kita melihat apakah di level bawah itu masyarakat itu seperti apa, kemudian
pemerintah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Sementara kita sudah tahu banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan, banyak perda yang sudah diterapkan ya, dan penerapannya seperti apa di level bawah. Nah nanti itulah yang akan menjadi landasan kita untuk melihat ke depan bagaimana rekan-rekan di sini itu bisa menjawab itu ya. Saya langsung ngasih pertanyaan saja ke tim pro dulu ya. Kemudian nanti tim kontra juga bisa menjawab ya atau membantah karena ini satu pertanyaan untuk kedua tim ya. Ya, pertanyaannya adalah kita kan sudah punya peraturan daerah ya, peraturan Perda mengenai adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, menurut kedua kelompok ini baik tim pro maupun tim kontra, bagaimana tingkat keefektifan penerapan ya? Kita bicara penerapan di lapangan, bagaimana Perda adaptasi kebiasaan baru ini apakah sudah efektif dijalankan atau belum? Sementara kita tahu ya bahwa bagaimana pemerintah itu melakukan sosialisasi Perda itu bagaimana? Apakah sudah efektif? Apakah semua masyarakat itu sudah mengetahui bahwa ada Perda atau belum mengetahui atau sudah memahami isinya atau belum? Kemudian kan tadi tim kontra juga menyampaikan hal yang menarik bahwa sudah ada sebenarnya sanksi yang sudah diterapkan ya terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Nah dari mulai dari sosialisasi Perda adaptasi kebiasaan baru tadi sampai penerapan sanksi, nah itu menurut kedua tim ini apakah sudah efektif atau belum? Nah sementara tim pro menyatakan bahwa dengan Sumbar sudah aman, artinya bagaimana kaitannya dengan Perda ini diterapkan? Nah begitu juga dengan tim kontra. Silahkan dijawab ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Kita ke pro terlebih dahulu. Sudah siap teman-teman? Cukup dipahami pertanyaan dari panelis? Oke, silakan dijawab. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan panelis. Dari Perda nomor 6 tahun 2020 yang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus tersebut itu menurut saya efektif. Karena di mana? Karena kita tahu kayak angka peningkatan dan penyembuhan COVID itu meningkat atau penurunan penularan COVID-19 tersebut. Karena yang kita tahu dalam kehidupan kita ini harus berlanjut. Namun kita harus tetap menerapkan yang disiplin 3M tersebut tadi agar pencegahan dan pengendalian tersebut tetap kita laksanakan ke kehidupan kita. Karena kalau kita tidak melaksanakan kehidupan kita kayak seperti sistem ekonomi kita, apabila kita tidak meningkatkan, kita akan interupsi moderator. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Di sini saya mau menekankan bahwasannya menurut tim kontra itu penerapan dari new normal atau kebiasaan baru ini memang kurang efektif. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dari masyarakat saja itu sudah memiliki berbagai macam perspektif dari kata new normal saja. Karena pertama kata new dan normal. Dari normal di sini masyarakat banyak beranggapan bahwasannya sekarang sudah keadaan normal seperti sedia kala. Bukan dalam keadaan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu dari Perda ini sebenarnya keefektifannya belum sempurna untuk diterapkan. Karena apa? Masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif yang berbeda tadi. Yang kedua dari segi peraturan saja, dari segi peraturan walaupun sudah diterapkan, tetapi masih banyak masyarakat yang sudah melanggar. Berdasarkan faktanya saja kita lihat di jalan, di tempat-tempat wisata, itu banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, yang tidak menerapkan bagaimana budaya hidup sehat seperti tadi. Oleh sebab itu, di sini yang harus kita berikan adalah bagaimana masyarakat dapat paham tentang Perda ini seharusnya, karena keefektifannya yang kurang karena penggunaan kata kebiasaan baru atau new normal tadi. Oke, untuk pro ada tambahan dari pembicara sebelumnya? Ada? Ada. Silakan. Baik, terima kasih. Sedikit saya tambahkan untuk
mencoba untuk menjawab bagaimana keaktifan penerapan keseimbangan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menurut tim kami sudah efektif, bahwa kita lihat dari data kesembuhannya sudah meningkat. Terus dari Iya, silakan dilanjutkan. Dan dari data juga mengatakan bahwa baik, saya mencoba menyambung. Oke, boleh. Baiklah, saya mencoba menyambung sedikit. Kenapa bisa bilang dia efektif? Karena kita telah menjalani kayak era new normal. Berarti apabila kita sudah memutuskan, berarti kita sudah menentukan itu aman. Jadi Pembicara 2 mungkin ada tambahan? Baik, saya akan ada sedikit penambahan. Seperti pertanyaan tadi yang diberikan oleh Bapak, yaitu kita sudah punya Perda nomor 6, apakah sudah efektif apa belum? Apakah masyarakat kita telah memahaminya apa belum? Apakah mengerti isi darinya, dalam Perda tersebut apa belum? Menurut saya, ketika Perda itu dikeluarkan oleh pemerintah, pasti akan langsung disosialisasikan kepada masyarakat. Ketika itu telah disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat pun kan telah mengambil tindakan. Seperti mana tindakan yang telah diambil oleh masyarakat kita dan juga pemerintah, telah kembali dibukanya pasar, objek-objek wisata dan juga yang lainnya. Menurut saya ini sudah agak aman. Dengan dibukanya kembali pasar-pasar tradisional yang ada, itu bisa membangkitkan kembali perekonomian. New normal tadi bukan dalam kategori COVID ini telah terbebas di Kota Padang, tetapi dalam konteks aman kita masih menjaga yang namanya protokol kesehatan. Seandainya kalau tidak keluarnya Perda, menurut saya maka perekonomian akan mati dan juga sekolah-sekolah tidak akan berjalan seperti biasanya. Bisa saja kita tidak akan ada ya Kak, seperti sekarang gitu, tidak ada kita di sini kan. Jadi menurut saya masyarakat pasti telah paham apa itu isi Perda nomor 6 tahun 2020, dan menurut saya ini sudah aman. Oke, mungkin masih ada tambahan lain? Oke, kita ke kontra lagi. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi mengenai apakah peraturan Perda yang dikeluarkan sudah efektif dalam penerapannya. Di sini menurut kami dari tim kontra, tingkat keefektifan mengenai penerapan protokol kesehatan, terutama itu di Provinsi Sumatera Barat itu belum terrealisasi dengan baik. Mengapa demikian? Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat masyarakat masih banyak melanggar mengenai protokol kesehatan ini. Juga menyambung dari tim pro tadi mengatakan untuk pembukaan pasar pariwisata, namun di sini dengan dibukanya pasar dan pariwisata ini, banyak kita lihat di pasar pun juga masyarakat tetap tidak mempedulikan mengenai penerapan protokol ini. Tentu ini bakal membuat kesempatan untuk masyarakat terkena COVID kembali itu semakin besar. Tambahan, berarti di sini masyarakat juga masih belum benar-benar mengetahui maksud dari peraturan daerah new normal tersebut. Terima kasih. Cukup kontra? Oke, Kembali kita kembalikan ke lagi ke panelis, Pak Yudi, silahkan. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi bagi tim pro maupun tim kontra, nah itu sebenarnya yang menjadi payung hukum ya tadi dalam penerapan AKB ya, adaptasi kebiasaan baru atau istilahnya yang lebih dikenal dengan new normal. Nah itu dengan pemberlakuan peraturan daerah tadi. Nah dengan tadi itulah yang menjadi dasar dalam penerapan 3M tadi ya, protokol kesehatan, kemudian
bagi pemerintah sendiri, nah itu kan sebenarnya 3T ya. Kalau bagi masyarakat itu 3M, bagi pemerintah itu 3T ya. Jadi kewajiban pemerintah itu melakukan 3T tadi. Tadi sudah disinggung oleh tim Pro tadi ya. Yang pertama itu adalah testing, kemudian tracing dan treatment ya. Dari tracing sebenarnya, nah itu dari testing kita punya laboratorium ya yang sudah cukup memadai dan dengan tingkat pemeriksaan spesimen yang cukup tinggi ya, bahkan sampai 2.000 sampai 3.000 sampel per hari. Nah kemudian dari tracing ya, bagaimana pelacakan kasus, surveillance dan segala macam, kemudian pengobatan. Nah namun ini yang lanjutan dari yang tadi ya, bagaimana tadi bagaimana masyarakat itu menjadi tidak patuh, tapi menurut tim pro maupun tim kontra, bagaimana ini pemerintah itu apakah sudah efektif menjalankan yang 3T ini atau belum? Nah, sekira itu ya, cukup jelas ya. Iya. Silakan Izin. dijawab. Oke, terima kasih Pak Yudi. Kita ke kontra dulu, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Kalau menurut kami di sini untuk penerapan mengenai penerapan protokol kesehatan ini belum efektif. Kenapa demikian? Mungkin beberapa masyarakat, terutama misalnya di kota mungkin mengetahui, namun di daerah-daerah yang tidak di kota itu belum terrealisasi dengan sempurna. Buktinya masih ada masyarakat yang tetap melanggar, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, bahkan dengan adanya sektor pariwisata yang terbuka, itu masyarakat malah berkerumun di situ dan malah membuka masker dan tidak menjaga jarak. Jadi di sini belum ada ketegasan yang lebih dari masyarakat, dari pemerintah untuk menerapkan perda yang telah dikeluarkan. Silakan ditambahkan. Tambahan moderator. Dan juga dari adanya penerapan dari pelanggaran pun dari pemerintah tidak begitu serius untuk melakukan penerapannya. Karena apa? Dari banyaknya sekian masyarakat yang melakukan pelanggaran, tidak banyak masyarakat yang dapat dilakukan atau tidak banyak masyarakat yang dapat dilakukan penegakan hukumnya berdasarkan peraturan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, kami dari tim kontra menyatakan bahwasannya pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan penerapan dari perda ini. Oke, masih ada tambahan? Cukup ya. Oke, kita ke Pro, silakan dijawab Pro. Baik, saya mencoba menjawab dari apakah efektif dari 3T tadi. Menurut saya efektif. Kenapa? Karena kalau kita melakukan tracing, kita mencari orang yang pernah berkontak sama orang yang positif corona. Dari situ tuh kan setelah kita melakukan tracing, kita melakukan tes. Jadi pas kita metes orang itu tersebut apakah positif atau negatif, kita bisa langsung mendapatkan gimana? Langsung bisa kita aman atau kita rawat agar melalui treatment perawatan agar penularan penyakit tersebut tidak tersebar luas kepada masyarakat, dan itu pun kayak diiringi dengan 3M tadi supaya pemutusan atau pengendalian COVID-19 itu berjalan dengan lancar. Oke, silakan ditambahkan Pro. Pembicara 2, 3, cukup? Oke, kita kembalikan lagi ke panelis. Silakan Pak Yudi memberikan komentar. Ya, nah itu kaitannya dengan Perda AKB, kemudian 3T tadi yang sudah dilakukan ya, kemudian 3M. Sementara tadi kan kita sudah bahas juga di debat di segmen sebelumnya bahwa ke depan, nah itu vaksinasi sudah mulai diancang-ancang ya untuk diberikan. Nah sementara menunggu vaksin itu, vaksin kita sementara ini adalah 3M tadi. Dan saya ingin tahu pendapat dari tim pro maupun tim kontra. Nah kalau seandainya nanti vaksinnya itu sudah ready atau sudah siap ya, nah kan karena memang kita harus menunggu juga, butuh waktu ya, karena kita tahu bahwa untuk membuat sebuah vaksin itu butuh penelitian yang saya kira itu cukup panjang. Kemudian kalau misalnya nanti sudah jadi, kemudian sudah siap untuk diberikan, dan beberapa kemarin satu lagi itu Presiden pun sudah menyatakan bahwa pemerintah itu akan menggratiskan vaksin tersebut. Nah misalnya,
Nanti kalau misalnya sudah jadi, bagaimana pandangan tim pro maupun tim kontra ya dalam apakah vaksin ini masih perlu atau tidak? Ya, sementara kita beberapa bulan ini vaksin kita sementara itu adalah 3M ya, dan 3M itu secara penelitian itu sudah merupakan upaya yang cukup berhasil mengurangi tingkat penularan virus COVID-19 ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya vaksinnya sudah ada, menurut tim pro maupun tim kontra itu masih diperlukan lagi atau tidak? Oke, terima kasih Pak Yudi. Pro atau kontra dulu yang ingin menjawab? Kontra? Oke, silahkan. Terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan. Menjawab dari pertanyaan Bapak tadi yang menyatakan bahwasannya tentang vaksin. Di sini vaksin ini dibuat dengan cara akselerasi seperti saya jelaskan tadi atau dipercepat melakukan penelitiannya. Saya rasa untuk saat sekarang untuk vaksinasi saya rasa belum diperlukan. Karena apa? Lebih baik kita melaksanakan vaksinasi ini ketika untuk melakukan penguji cobaannya sudah dilakukan secara normal, bukan secara akselerasi. Dan juga untuk sekarang saya rasa dengan cara menggunakan protokol kesehatan, dengan cara meningkatkan herd immunity dari manusia tersebut, itu sudah cukup melawan COVID-19 di Indonesia. Dan juga ditakutkannya dengan adanya vaksin tadi, bahwasannya COVID-19 ini merupakan seperti apa yang saya telah bilang tadi, bahwasannya virus corona ini merupakan salah satu virus yang unik. Itu dapat melakukan mutasi secara terus-menerus secara selang waktu tertentu. Ditakutkan apabila vaksin ini telah masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi dari vaksin tersebut tidak dapat melawan dari virus corona yang mengalami mutasi tersebut. Ditakutkannya manusia yang telah didapatkan vaksin tersebut malah mendapatkan penyakit yang lebih berat dari sebelumnya karena telah mendapatkan vaksinasi. Oke, ada tambahan lagi kontra? Cukup? Cukup. Oke, kita ke pro. Silakan dijawab teman-teman. Baik, saya mencoba menjawab. Yang vaksin pada saat situasi sekarang ini kita perlu, karena apabila yang seperti dibilang tadi, karena penguji cobanya terlalu cepat, karena keadaan yang sekarang itu kayak emergency, jadi kita harus segera atau memberikan vaksin agar kita tetap bisa kayak menjalankan kehidupan kita, agar kita tetap tidak sedikit tambahan. Oke, silakan. Baik, mungkin saya setuju dengan rekan saya, sependapat dengan rekan saya bahwa kita sangat membutuhkan vaksin karena kita dalam konteks emergensi darurat. Untuk menunggu vaksin itu ada, solusinya kita mengikuti 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kalau untuk vaksin kita sangat perlu itu. Oke, ada tambahan lainnya? Cukup ya? Kita kembalikan lagi ke panelis, silahkan. Ya, terima kasih ya untuk jawaban dari tim pro dan kontra. Jadi dalam baik itu dari 3M bagi masyarakat, kemudian 3T dari pemerintah ya, kemudian nanti akan dibantu oleh vaksinasi, itu semuanya saya kira itu menjadi suatu keseluruhan ya, upaya yang terpadu ya, komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini ke depan. Dan saya kira dari jawaban dari tim pro maupun tim kontra ya, nah itu saya kira sudah mewakili apa yang menjadi isu-isu yang beredar di masyarakat sebenarnya. Dan bagaimana kaitannya dengan ada yang bilang bahwa vaksin itu dengan melakukan akselerasi nanti kualitas, kemudian mutu dan segala
efek samping yang uji coba obat itu kan riset segala macam itu segala sesuatunya itu dipercepat. Nah, itu apakah efektif nantinya, itu akan jadi pertanyaan juga. Sementara tim Pro menyampaikan bahwa vaksin itu perlu segera ya, karena kondisi kita ini darurat ya. Dan karena makin hari ya, setiap hari itu kasus semakin bertambah, dan untuk menjaga supaya masyarakat ini punya kekebalan tambahan ya. Nah, karena dengan adanya kekebalan yang diperoleh melalui vaksinasi itu diharapkan dapat mempercepat penurunan penularan virus COVID-19. Ya. Oke. Terima kasih Pak Yudi, dan sebagai penutup juga malam hari ini kita minta closing statement Pak Yudi. Oke. Silakan. Ya, saya kira dari apa yang sudah kita bahas ya pada malam hari ini, mulai dari mosi ya, adanya mosi apakah Sumatera Barat itu sudah aman dari COVID, ya terlepas dari kedua perspektif ini yang disampaikan oleh tim pro dan kontra, itu juga kita juga menemui ya di tingkat masyarakat sebenarnya. Nah, yang menjadi perhatian kita bersama nanti seharusnya ya, bahwa apalagi kita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kemudian tenaga kesehatan pada umumnya, nah nanti bagaimana setelah ini ya, kita mulai tadi kembali menerapkan yang namanya disiplin, itu yang utama ya, disiplin dalam menerapkan 3M, biarkan pemerintah dengan Perda AKB, kemudian 3T-nya juga berusaha, sementara masyarakat juga harus mendukung pemerintah ya dengan disiplin dengan 3M tadi. Sementara kita ini bagaimana yang masih sekolah maupun di tingkat mahasiswa, nah itu kitalah menjadi agen perubahan itu ya, bagi keluarga diri kita sendiri, kemudian bagi keluarga kita lihat keluarga kita itu sudah disiplin atau tidak, bagaimana kita menularkan kebiasaan baru ini misalnya, kemudian nanti dari level keluarga meningkat lagi ke level lingkungan sekitar. Nah, itulah yang bisa kita lakukan ya ke depan, sementara ya dalam meningkatkan upaya promosi supaya 3M ini tetap dilakukan oleh masyarakat, meskipun nanti ada yang tidak disiplin atau masih belum sadar ya, karena kita tahu dalam mengubah perilaku itu memang tidak mudah, tapi dengan upaya yang berkesinambungan terus menerus, nah itu kita harus yakin bahwa perilaku itu dapat berubah. Saya kira itu, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi Pradipta, dosen Kesmas UNAN. Berikan tepuk tangan untuk panelis kita pada malam hari ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pro dari Stikes Alifah Padang, kemudian kontra dari Universitas Perintis, dan juga untuk dosen pembimbing masing-masing di dua tim. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di sini. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Mimbar Mahasiswa pada malam hari ini. Akhir kata, saya Yolania Alifah, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.